Tadi kita tahu bahwa seseorang dikuduskan melalui pentaatan firman, dan firman itu kebenaran. Jadi sekarang yang paling penting saya mentaati kebenaran. Yang paling penting saya make sure saya tahu apa itu kebenaran. Betul? Tapi kita bilang, oh saya sudah tahu itu kebenaran. Make sure saya tahu apa yang benar. Karena kalau salah pengertian apa kebenaran, saya tidak pernah bisa dikuduskan. Make sure pasti saya tahu kebenaran. Jadi pelajaran malam ini sampai besok, apa itu kebenaran? Kalau semua kita akan gunakan Alkitab langsung, kan? Apa itu kebenaran? Karena salah menurut kebenaran tidak akan dikuduskan. Mari kita lihat apa itu kebenaran. Saya akan jalan pelan-pelan saja. Dan kalau ada pertanyaan sesuai dengan pelajaran, jangan ragu-ragu tanya apa yang dimaksudkan, gitu kan? Oke, mari kita mulai. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Sorry, pelajaran-pelajaran tahun ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, belum sempat. Tapi langsung diterjemahkan di depan. Ada jalan yang kelihatannya benar. Kelihatannya. Apakah manusia hidup dari penglihatan atau iman? Iman. Pendengaran atau iman? Iman. Jadi sesuai dengan dia punya panca indera, ya, benar. Tapi ujungnya jadi apakah dia salah mengerti apa kebenaran itu? Betul, karena dia pikir ini jalan benar. Sesuai dengan yang dia rasa benar, dia ikut. Ujung-ujungnya apa? Aduh, salah ikut. Salah ikut. Ini tadi. Tuhan, sampai ujung jalan, Tuhan. Lalu Matius 7:23, Tuhan, lalu dia bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Aduh, bisa ulang lagi? Sudah terlambat. Salah ikut. Jadi kapan saya harus sadar bahwa saya salah ikut? Sebelum sampai di ujung. Saya harus selalu sering apa? Periksa diri. Ini benar nggak ya? Kira-kira saya jalan yang benar atau enggak? Jangan asumsi bahwa saya benar, kecuali saya tahu itu dari firman Tuhan. Make sure selalu ini benar nggak ya? Selalu kita cek. Okay? Jadi ada jalan yang kelihatannya benar, padahal ujungnya maut. Oke, artinya kita harus selalu apa? Periksa. Oke, kita terus lagi. Oleh sebab itu, barang siapa yang berpikir tadi kelihatannya sekarang berpikir. Jadi ini selalu asumsi. Saya asumsi jalan benar, padahal salah. Saya asumsi saya berdiri, padahal jatuh. Jadi jangan pernah rasanya, sepertinya, kayaknya. Harus pasti ini benar. Jangan 50% kayaknya benar. Wah, bahaya sekali. Ada orang yang berpikir dia sedang berdiri, hati-hati. Karena bisa saja kamu jatuh. Artinya jangan selalu apa? Bahasa Indonesianya pendeknya, jangan terlalu pede. Tapi PT. Jangan pede tapi PT. Jangan percaya diri, percaya Tuhan. Oke, terus. Examine yourself. Selidikilah dirimu. Selalu selidiki. Dan untuk menyelidiki, apakah saya bisa menyelidiki diri sendiri dengan jujur? Apakah saya bisa menyelidiki diri saya dengan jujur? Yeremia 17:9 bilang, hatimu sangat licik dan penipu besar. Artinya apakah saya bisa menyelidiki diri sendiri dan kasih report A+? Enggak, karena saya tipu diri. Artinya siapa yang harus menyelidiki saya? Tuhan, firman. Tuhan. Selidikilah dirimu. Apakah engkau di dalam iman? In the faith. Mari segambar. Pelan-pelan kita maju. Kalau ini iman, di sini artinya di luar iman, kan? Artinya kalau di sini di apa? Di dalam iman. Jadi kadang-kadang harus selidiki, apakah saya di dalam iman atau saya di luar iman. Karena tadi dibilang selidikilah, bisa-bisa
Kamu pikir di dalam, padahal di luar. Pikir jalan, padahal jatuh. Pikir benar, padahal mau. Jadi selalu harus ring. Saya di dalam iman kan? Dan kalau enggak, langsung saya perbaiki. Tuh, kita terus lagi. Selidikilah dirimu, apakah engkau di dalam iman? Ujilah dirimu, artinya uji. Jadi harus uji. Ada tesnya, ada tes, ada proses tes. Enggak jangan bilang, saya enggak. No, harus lewatin ujian dulu. Karena ujian itu akan bilang kamu fail atau pass. Jangan hanya bilang, kayaknya saya oke. No, harus uji dulu. Uji nih, ujilah. Tidakkah engkau mengetahui dirimu? Jadi untuk di dalam iman artinya Yesus Kristus di dalammu. Artinya kalau di dalam iman artinya Yesus di dalamku. Jadi ujilah selalu apakah Kristus di dalammu. Jadi saya akan uji. Kita akan pelajari malam ini apa dia punya ciri-ciri khas dari seseorang di mana Yesus di dalamnya, dan ciri-ciri khas kalau Tuhan Yesus tidak di dalamnya. Dan ini kalau saya lihat ini di dalam, ini enggak. Kalau saya uji, saya lihat ciri-ciri khasnya enggak ada semua. Jangan bilang, enggak, saya di dalam. No, langsung, bagaimana ya supaya Tuhan Yesus di dalam? Selalu harus uji. Jadi yang harus uji, make sure Tuhan Yesus di dalammu atau tidak. Kalau enggak, kamu sedang apa? Sedang murtad, terpisah daripadanya. Oke, kita terus lagi. Sure, kita uji. Ini summary-nya. Apakah saya berjalan di jalan yang menuju kehidupan? Karena tadi pikirnya apa? Terus lagi. Apakah saya berdiri? Karena tadi pikir berdiri padahal jatuh. Ini selalu saya harus tanya. Saya harus tanya kepada diri saya sendiri. Apalagi, apakah saya di dalam iman atau Kristus di dalam aku? Selalu tanya. Dan selalu ada dia punya ciri-ciri khas. Kalau saya lihat ciri-ciri khasnya sudah berbeda, artinya saya sudah di luar daripada ini. Apakah Kristus di dalam aku? Ini selalu saya harus apa? Uji. Sekarang saya tanya. Kalau Kristus sudah di dalam aku, apakah otomatis dia akan selalu di dalam aku? Tenang-tenang saja. Kalau dia sudah datang, dia sudah di dalam aku. Terus-terus saja? Atau harus dipertahankan? Pertahanan. Mari kita lihat dia punya prinsip. Hosea 12 ayat 13. Ini prinsipnya, tambahan saja. Hosea 12 ayat 13. Ini prinsipnya. Mari kita lihat Hosea 12 ayat 13. Ini prinsipnya. Hosea 12 ayat 13. Apakah Kristus di dalam aku? Apakah aku di dalam iman? Apakah aku berdiri? Apakah aku di dalam mereka? Hosea 12:13. Ini prinsip. Ada yang boleh baca? Mudah-mudahan bahasa Inggrisnya dengan Indonesia sama ya. Jadi ayat. Oleh seorang nabi bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, betul? Dan oleh seorang nabi dia mempertahankan orang itu supaya tidak kembali ke Mesir. Jadi sekali keluar terus. No, sekali keluar harus dipertahankan untuk jangan kembali. Jadi kalau hari ini Tuhan Yesus di dalam hati, apakah itu jamin besok dia di dalam hati? Tidak. Perbuatan yang apa yang saya lakukan dengan Tuhan yang menyebabkan dia di dalam saya harus dipertahankan besok dan seterusnya sampai Maranatha. Jadi selalu harus apa? Uji. Selalu harus uji terus. Oke, kita terus lagi. Kenapa saya harus uji diri sendiri? Ini dia. Kenapa saya harus uji self examination, menguji diri? Kenapa? Ini dia sebabnya. Ingat tadi iman kan, in the faith kan? Ini in the faith kan? Atau Kristus dalam? Mari kita lihat. Saudara-saudara kekasih, saya mau tulis kepada saudara-saudara akan keselamatan kita. Sangat penting untuk saya tulis kepada engkau, karena saya mau encourage saudara supaya sungguh-sungguh mempertahankan iman. Mempertahankan apa? Artinya bisa hilang. Ini dia. Once saved, not always saved. Sekali selamat, belum tentu selamat terus. Harus dipertahankan.
Kalau selalu selamat terus, kenapa harus dipertahankan? Karena bisa hilang. Harus mempertahankan iman yang pada mulanya sudah diberikan atau didirikan kepada orang-orang sebelummu. Jadi iman yang diberikan dulu diteruskan kepada kita harus dipertahankan. Kayak orang di Olimpik lari estafet namanya, pes beton itu kan, lari lalu orang lari lalu dikasih beton ya kan. Nah kalau sudah dapat beton lari harus dipertahankan supaya orang yang berikut apa? Lalu bilang, jangan jatuh ya, jangan jatuh coba, pertahankan. Ini juga iman diberikan kepada orang dulu harus dipertahankan. Sekarang generasi baru pertahankan iman. Nah ini dia harus dipertahankan. Kenapa? Kenapa harus dipertahankan? Oleh sebab ada seseorang atau orang-orang tertentu yang masuk menyelusup tanpa disadari, yang memang sudah ditentukan untuk melakukan hal ini. Orang-orang yang fasik akan memutarbalikkan kasih karunia Allah kepada satu hal. Lasciviousness adalah hak license. Ini license to sin. Satu apa? Izin untuk berdosa. License to sin. Artinya grace. Nah sekarang kita harus mengerti apa grace. Karena kalau tidak tahu grace, kita nggak tahu apa ini. Jadi kalau ini grace, kalau ini grace-nya diginiin, diputar balikan. Betul? Masih grace yang sama, karena dia nggak ganti ini dengan ini, enggak. Kelihatannya sama, bedanya dia putar balikannya. Jadi semua elemennya masih ada, cuma sudah kelihatan beda, tapi masih bentuk yang sama. Nah, apa itu grace? Kita nggak usah ke situ dengan detail. Grace adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa. Betul? Jadi grace itu kuasa Tuhan yang sanggup memisahkan saya dari dosa. Artinya kalau grace itu diputar balikan, apa bunyinya? Kalau saya sanggup diselamatkan Tuhan oleh grace-nya, kasih karunia dari dosa, kalau saya putarkan, bunyinya seperti apa? Tuhan sanggup dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan saya di dalam dosa. Jadi hati-hati saudara. Make sure, pastikan bahwa engkau di dalam iman, Kristus di dalammu. Karena ada orang-orang tertentu yang sudah ditentukan orang yang fasik akan menyelusup dan memutarbalikkan kuasa Tuhan yang menyelamatkan dari dosa kepada kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dari dalam dosa. Dan kalau saya diselamatkan dari dosa, ini dosa saya, kuasa Tuhan sanggup untuk melepaskan itu. Tapi lasciviousness, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saya tetap pegang dalam dosa. Sangat berbeda. Karena dosa itu, Yesaya 59 ayat 2, dosa itu yang memisahkan saya dari apa? Jadi bagaimana saya bisa dipersatukan kalau saya masih pegang dosa? Bisa itu? Enggak, artinya Tuhan punya kuasa memisahkan. Artinya ajaran ini apa? Tidak benar. Karena dosa yang memisahkan nggak bisa mempersatukan kalau tidak disingkirkan. Ini dia. Dan menyangkal Tuhan Yesus Kristus kita. Dan ini dia punya contoh. Oleh sebab itu saya mau memperingatkan saudara, walaupun saudara sudah mengetahui hal ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir. Jadi sudah keluar dari Mesir enggak? Sudah. Tapi sudah masuk tanah perjanjian enggak? Belum. Sudah selamat enggak? Belum. Tapi paling kurang sudah keluar kan? Sudah keluar, tetapi binasa dan tidak pernah masuk karena tidak percaya. Jadi apakah cukup untuk keluar dari dunia? Sudah cukup? Yang penting sudah bebas? Atau harus dipertahankan sampai masuk tanah Kanaan? Jadi waktu keluar itu kuasa Tuhan kan? Kuasa Tuhan yang hantarkan saya keluar. Lalu oke, sudah keluar. Sekarang saya putar kuasa Tuhan
nggak apa-apa terus berdosa karena saya sudah keluar Mesir. Saya sudah dibaptis, saya sudah terima. Oke, tenang-tenang saja. Padahal saya tetap bergumul. Karena seorang yang dibaptis adalah seorang yang baik, yang baru belajar. Baik harus bertumbuh. Tetapi prinsipnya yang penting sudah tenang-tenang tunggu Tuhan Yesus datang. Bahaya sekali. Ini dia. Dan kita harus mempertahankan iman bahwa Grace itu sanggup menyelamatkan dari Mesir dan sanggup untuk saya tidak kembali ke Mesir. Oke? Sekarang saya harus begini prinsipnya. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sangat semangat kan? Pelajaran kita, bagus sekali, ya saya mau terima. Sekarang pertanyaannya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 40, 50 tahun mungkin setelah saya menerima Tuhan Yesus, apinya masih ada nggak? Apinya masih ada nggak? Atau apakah apinya sudah ya yang penting sudah lagi tunggu Tuhan Yesus? Apakah semangat saya belajar Alkitab dulu sama dan tambah panas sekarang? Ini dia. Jangan kita pikir yang penting sudah dibaptis, sudah tenang-tenang tunggu. No, harus tambah semangat. Lebih dekat Tuhan Yesus, lebih semangat, lebih giat, lebih look forward, lebih baca, lebih mau turut. Kalau mulai tenang-tenang, bisa-bisa ini terjadi. Bisa-bisa dulu semangat tiba-tiba hilang. Ini rambu-rambunya, ini salah ini. Karena dia bilang, periksa diri sendiri. Periksa diri sendiri artinya jangan bilang, kayaknya dia udah hilang semangatnya, kayaknya dia Stanley sudah hilang apinya. Enggak, itu periksa Stanley. Harus periksa apa? Kita harus periksa. Oke. Tapi yang menyebabkan itu apa? Ini dia. Ada orang-orang tertentu yang menyelusup, yang fasik, yang mengajarkan pengajaran yang memutarbalikkan, itu dia. Artinya kita percaya. Orang mau bilang minum racun, kalau saya nggak percaya, saya nggak akan diracuni. Tapi kalau saya percaya, itu bahaya. Oke, kita terus lagi. Apakah saya percaya kuasa Tuhan, atau saya percaya kuasa Tuhan yang palsu, yaitu saya bisa tetap berdosa terus? Ini saya harus tanyakan. Saya tanya sekarang, apakah saya tetap percaya? Dan kalau saya percaya artinya setiap hari saya bergumul. Percaya dibuktikan dengan pergumulan saya. Kalau saya nggak bergumul setiap hari artinya saya pikir oke-oke aja. Kehidupan saya setiap hari, Tuhan saya tidak mau jatuh dalam dosa, berikan kuasa. Setiap hari saya bergumul. Tapi kalau hari-hari tenang-tenang aja, apakah sudah hilang apinya? Dia bilang, ujilah dirimu. Kita uji nggak? Inilah, ingatkan pada uji. Make sure setiap hari saya, Tuhan, tadi saya bohong sedikit, aduh. Setiap hari saya bohong. Ini ujinya, dibilang uji. Jangan pikir jalan yang lurus dulu masih lurus ini. Uji, setiap hari saya uji. Kita terus lagi. Apa ujiannya? Mari kita lihat ujian. Ujilah segala sesuatu, semua harus diuji, semua. Jangan main terima, jangan main tolak. Harus diuji dulu, Jangan main terima, jangan main tolak. Saya mau tanya, apakah bangsa Yahudi, terutama orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus, sangat yakin bahwa mereka akan diselamatkan Tuhan nanti, masuk kerajaan surga? Yakin sekali. Dan mereka yakin pula bahwa orang-orang Samaria dan sekitarnya akan hilang. Yakin sekali. Yakin mereka pengikut Tuhan Yesus, pengikut Musa. Yakin jalan lurus, berdiri tidak jatuh. Yakin pas Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Bagaimana dengan keyakinan mereka? Sangat salah. Sangat salah keyakinan. Belajar dari itu. Apakah saya yakin sekali? Dan waktu Tuhan Yesus bilang saya nggak kenal engkau, artinya setiap hari saya harus saja uji. Apakah Tuhan mengenal saya sekarang? Apakah Tuhan di dalam saya? Nanti kita lihat tanda-tandanya. Kalau Tuhan di dalam, ini tandanya. Kalau Tuhan di luar, ini tandanya. Dan saya lihat tandanya,
Kalau Tuhan Yesus datang, dia bilang nggak kenal saya kalau ini. Ini tandanya kan? Karena kalau hilang apa? Tadi kita kan, kalau hilang apa? Ngapain kita beragama terus, akhirnya hilang. Make sure beragama tekun dan yakin dan upahnya amat worth it. Tapi kalau hilang, ruginya bukan. Harus uji terus, harus uji terus. Kita terus. Dari mana kita tahu apa? Dari buah-buah. Tuhan Yesus bilang, kamu tahu segala hal diuji dari buahnya. Dari mana saya tahu itu pohon advokat? Dari buahnya. Dari mana saya tahu itu pohon durian? Dari buahnya. Jadi semua harus diuji dari buahnya. Ini kuncinya. Jangan percaya perasaan, percaya buah. Karena Tuhan Yesus bilang, saya tambahin buahnya ya, prinsipnya. Kalau kalau pohon mangga tidak akan menghasilkan durian, nggak pernah. Artinya ujian buah tidak pernah mengelabui seseorang, nggak pernah saya bilang. Tuhan bilang dari buahnya. Ini pohon mangga kenapa durian? Saya nggak mau pakai ujian itu lagi. No, pohon mangga selalu menghasilkan buah apa? 100%. Artinya nggak pernah gagal dari buah-buahnya. Oke, apa hubungan Kristus di dalam saya di dalam iman dan buah? Artinya ada hubungannya kan? Ya. Oke. Kalau ini buahnya benar nggak di dalam? Kalau ini buahnya benar. Mari kita lihat dia punya ciri-ciri khas. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur, engkaulah cara sama-sama. Dia yang berdiam di dalam aku, ini kan? Di dalam kan? Jikalau aku di dalam dia dalam aku, dan aku di dalam dia menghasilkan banyak apa? Iya, dari buah-buahnya. Jadi saya tahu saya di dalam Kristus di dalam saya di dalam jalan benar, saya jalan tidak jatuh dari buah-buah. Karena kalau Kristus di dalam aku, saya menghasilkan banyak apa? Buah. Tanpa dia, tidak ada buah. Tanpa Kristus, saya tidak bisa paksa buah, sehingga Tuhan Yesus tidak perlu di dalam saya dan saya bisa hasil buah. Tanpa Kristus, pasti nggak ada buah. Atau pohon durian pasti tidak akan keluarkan buah mangga. Pasti. Mari kita terus. Artinya saya akan tulis begini. Ini menghasilkan buah. Buah. Kita teruskan. Supaya Kristus berdiam di dalam hatimu oleh iman. Supaya engkau berakar dan berfondasi di dalam kasih. Ini akar dan fondasi di mana orang bijaksana membangun rumahnya. Waktu badai datang apa? Gah. Karena Kristus di dalam. Kristus di dalam engkau, di dalam hati. Kita terus lagi. Sebagaimana engkau telah menerima Kristus Yesus Tuhanmu, berjalanlah di dalam dia. Apa itu berjalan dalam dia? Apa berjalan? Untuk berjalan dalam Kristus apa? Jalan itu apa? Apakah saya jalan-jalan dengan dia? Apa itu maksudnya Alkitab jalan? Ikutnya dengan apa yang Yesus bilang. Kalau ikut artinya apa? Obey, mentaati. Kalau jalan artinya mentaati. Betul, ikut, ya itu kata lainnya mentaati. Artinya kalau Kristus di dalam saya selalu apa dia? Obey. Nah, sekarang kuncinya. Kalau Kristus tidak di dalam saya, artinya saya tidak apa? Obey. Karena kalau Kristus di dalam saya obey. Jadi di saat saya tidak obey, itu ciri-ciri khas orang yang dimana Kristus tidak. Itu orang murah punya. Dia bilang, ini firman Tuhan, benar. Kita perlu membuat benar. Aduh. Tapi kalau saya lakukan, nanti konsekuensinya berat. Artinya, saya nggak melakukan karena saya takut konsekuensi. Kristus di dalam nggak kalau begitu? Tidak. Artinya walaupun konsekuensinya berat apapun, tapi saya lakukan,
Kristus tetap di dalam. Berakar dan dibangun di dalam dia dan established in the faith. Ini imannya. Jadi salah satu orang berjalan ialah saya selalu obey. Apa yang terjadi kalau saya tidak di dalam Kristus? Apa yang terjadi kalau Kristus tidak di dalam aku? Mari kita lihat Lukas 13 ayat 67. Dia juga berbicara tentang suatu perumpamaan. Seseorang tertentu memiliki satu pohon ara yang ditanam di dalam kebun anggur. Dan dia sekarang cari buah-buahnya tetapi tidak menemukannya. Apa yang terjadi kalau Kristus tidak di dalam saya? Dia cari buah dan tidak menemukannya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mencari dia punya buah, artinya dia harapkan ada buah nggak? Iya kan? Kalau dari jauh dia tahu nggak ada buah, dia mau cari nggak? Enggak, artinya dia harap ada buah nggak? Artinya orang ini mengaku Kristus di dalam aku. Artinya dia sedang menipu diri sendiri kan? Kristus dalam aku kok. Oke. Artinya dia sedang menipu diri sendiri, tapi belum sadar. Dan dia bilang kepada yang jaga kebun anggur itu, lihat, 3 tahun saya cari buah, saya tidak menemukan. Apa yang terjadi kalau Kristus tidak di dalam aku? Potong, tebang pohon itu. Cuman, kalau tebang akan pernah tumbuh dia punya buah kan? Apa itu tebang dan? Close of probation. Pintu kasihan apa? Tutup, karena nggak pernah akan. Artinya sebelum pintu kasihan tertutup, make sure saya apa? Kristus. Nanti kita akan lihat bagaimana Kristus dalam. Karena ini selama ini Kristus dalam saya, tapi oke. Secara praktis apa sih? Karena ini udah segi teorinya kan. Saya melihat bagaimana supaya Kristus di dalam aku. Nanti kita akan teruskan. Waktu dia melihat pohon ara dalam perjalanannya, dia datang kepadanya dan tidak menemukan satu buah pun, tetapi hanya daun-daun saja. Dan dia katakan kepada pohon itu, biarlah tidak akan pernah ada buah yang tumbuh dari pohon ini selama-lamanya. Pintu kasihan tertutup. Dan saat itu pun pohon itu layu. Kering. Artinya kalau Kristus di luar, pintu kasihan tertutup. Ingat waktu orang itu bilang, Tuhan, pintu kasihan kan? Lalu Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau sudah layu, karena tidak menghasilkan apa? Sekarang yang paling penting sekarang apa dan? Ini teori sobat, ini teori. Yang paling penting pelajaran kita sekarang apa? Bagaimana Kristus di dalam, itu paling penting. Karena itu bagus, tapi selama ini belum tahu persisnya gimana. Karena dalam aku bagaimana caranya, nggak pernah lihat Kristus juga. Itu paling penting. Ini pohon ara, pengakuan saja, tetapi Kristus tidak di dalam. Saya mau tanya, yang mengaku pengikut Kristus, jadi ini pohon, Tuhan Yesus sedang bicara tentang orang dunia yang memang nggak peduli sama Kristus, atau bicara tentang orang yang mengaku pengikutnya ini? Semua yang mengaku pengikutku dengan berseru namaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita harus make sure apa? Apakah saya benar-benar mengaku dan menghasilkan buah kan? Jangan hanya pengakuan saja. Oke, kita terus lagi. Kejadian. Wahyu 3 ayat 20 dan mundur ke ayat 16. Lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu kepadaku, aku akan masuk. Aku akan masuk dan makan dengan dia dengan aku. Dan kalau aku tidak masuk dan kalau aku biarkan dia di luar mengetuk,
aku akan dimuntahkan. Muntahkan sama dengan ditebang atau kering dan layu, sama. Sama, prinsipnya sama kan? Karena Tuhan Yesus tetap di luar. Jadi kalau di sini yang paling penting mana? Tahap pertama. Yang paling penting di sini mana? Yang dari sini yang paling penting gimana? Ini dia. Dengar suara ketokannya. Betul? Kalau nggak dengar, buka nggak? Belum tentu dengar buka, tapi paling penting harus dengar dulu. Jadi paling penting di sini yang penting apa dulu? Dengar. Jadi sebelum Kristus masuk, saya harus apa dulu? Sekarang pertanyaannya, dari mana saya tahu itu setan atau Yesus yang mengetuk? Tahu kan? Dari mana saya tahu kalau ini setan atau Yesus yang mengetuk? Nanti kita lihat dia punya rambu-rambu jalan. Dari mana saya tahu? Kita terus lagi. Kondisi gereja yang memiliki kondisi Laodikia adalah kehadiran Tuhan tidak ada di tengah-tengahnya. Yang Laodikia ini atau ini? Dua. Laodikia dua, karena Kristus tidak. Laodikia menghasilkan buah nggak? Kalau Laodikia diam-diam terus, Laodikia dimuntahkan, ditebang, layu. Laodikia, karena Kristus di mana? Di luar. Jadi bisa diam terus Laodikia terus? Nggak bisa dalam kondisi Laodikia terus. Jangan harap Tuhan Yesus selamatkan saya kalau saya tetap mempertahankan kondisi ini. Terus. Sidang Laodikia adalah sidang di mana Yesus Kristus di luar hati. Artinya Laodikia lau-lau. Tuh. Artinya Laodikia ini. Ini kemungkinan Laodikia. Ada dua kemungkinan. Dengar dan tidak buka, atau dengar pun tidak. Itu kemungkinannya. Jadi Laodikia adalah bisa saja dia nggak dengar karena terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, atau dengar tapi nggak mau dia Tuhan Yesus masuk, karena kalau masuk artinya ada yang harus keluar. Tuh, ini dia ngeraskan. Mana yang lebih bagus atau lebih parah? Dengar dan tidak buka atau dengar pun tidak? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kondisi Laodikia, Kristus tidak ada. Siapa yang dilambangkan oleh pohon ara yang ditebang, yang kering atau dimuntahkan? Siapa itu? Ya saya lihat dulu. Kebun anggur, tadi ingat di dalam kebun anggur ada pohon apa? Ara. Kebun anggur ialah rumah Israel. Kalau rumah di Alkitab apa itu? Gereja. Kalau Israel akhir zaman siapa? Kita. Jadi kalau ini kebun anggur, ini pohonnya, ini ara, ini kebunnya. Jadi pohon yang di dalam kebun anggur adalah House of Israel. House itu apa? Rumah. Gereja. Jadi Tuhan bilang kalau kamu gerejaku tidak menghasilkan buah, strap dalam kurung, kalau kamu terus Laodikia, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan apa? Sesuai Alkitab. Karena aku tidak di dalam. Sekarang saya tanya, apakah baik untuk menyadari bahwa saya kondisinya Laodikia? Apakah baik untuk menyadari bahwa saya dalam kondisi Laodikia? Baik, tapi sudah cukup? Nah, karena untuk menyadari belum tentu saya mau berubah. Artinya baik untuk menyadari. Apakah baik untuk menyadari saya kondisi Laodikia? Well, sudah begini, mau bikin apa lagi? Bisa begitu dan tidak dimuntahkan? Well, saya Tuhan Yesus di luar. Untuk bilang Laodikia artinya saya mengaku Tuhan di mana? Luar. Jadi apakah saya bisa bilang, well Tuhan di luar, tapi memang sebegini? Apakah sudah begini Tuhan Yesus bilang, oh saya kasih yang pasangan.
Saya selamatkan kamu. Namanya di luar, mau dapat sayang atau enggak? Namanya di luar. Artinya Tuhan harus masuk. Itu keselamatannya. Tuhan harus masuk. Tidak semua yang mengaku daun pengakuan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak melakukan kehendak Bapa menghasilkan buah. Kenapa hasilkan buah? Karena Kristus di dalam dia. Dan itulah kehendak Bapa. Oke, terus lagi. Mari kita masuk Roma. Tadi belum masuk Roma. Sudah. Mari kita masuk. Tidak semua yang mengaku itu dua daun kan? Tidak semua yang mengaku memelihara hari Sabat akan menerima materai. Apakah nyanyiwan sedang bicara tentang Advent ini sekarang? Mengaku Sabat ya sudah pasti Advent kan? Artinya tidak semua orang yang mengaku orang Advent akan dimateraikan. Ada banyak antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain tidak akan menerima materai di dahi mereka. Jadi kita sedang belajar tentang siapa? Tentang kita. Kita sedang belajar tentang kita. Dan semua yang mengaku memelihara hari Sabat akan masuk dalam kerajaan surga. Terus lagi, Tuhan melihat kemurtatan kita. The Lord has seen our backsliding. Tuhan telah melihat kemurtatan kita. Backsliding artinya lucur mundur. Mundur lucur. Okay. Dan dia ada kontroversi dengan umat-umatnya. Tuhan sedang melihat kemurtatan umatnya dan dia ada kontroversi dengan umat-umatnya. Gereja seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, tetapi menerima hujan, matahari, dan seharusnya menghasilkan banyak buah. Tapi waktu yang Maha Tinggi melihat dan mencari buah, hanya ditemukan daun. Dia sedang bicara tentang siapa? Gereja, umatnya. Satu hal yang perlu direnung-renungkan mengenai gereja ini. Memang ini semua adalah individual. Artinya keselamatan individual. Sekarang saya tanya, kalau keselamatan individual, kalau ini kebun anggur, ada berapa pohon di kebun anggur? Kalau keselamatan individual, ada berapa pohon di kebun anggur? Ini agak tricky pertanyaannya. Oke, bilanglah kita ada 30 orang di sini ya. Bilanglah kita di sini ya. Cuma bicara di sini tentang di ruangan ini. Bilanglah 30. Kalau ini kebun anggur, ada berapa pohon dalam kebun anggur? 1 atau 30? 30. Kenapa? Karena ada yang menghasilkan buah, ada yang tidak. Keselamatan bukan ditentukan apakah kamu di dalam pohon anggur. Saudara setuju nggak ini? Maka saya ulang lagi. Keselamatan saya dan saudara tidak ditentukan dari keberadaan kita di dalam kebun anggur. Bukan itu yang menyelamatkan kan? Keselamatan saya tergantung dari apakah saya yang di dalam pohon anggur menghasilkan. Itu keselamatan. Bukan di dalam kebun anggur. Di dalam kebun anggur bukan keselamatan, tapi harus menghasilkan apa? Nah, memang harus di dalam kebun anggur, tapi harus juga menghasilkan buah. Artinya untuk di dalam kebun anggur belum jaminan saya selamat. Ingat baik-baik saudara, kalau kita mau selamat, ingat baik-baik. Apakah Tuhan Yesus di dalam aku keselamatan saya? Karena kalau cuma satu pohon artinya apa? Semua kita satu pohon. Satu hilang, semua hilang. Satu selamat, semua selamat. Betul kan? Betul kan? Pokoknya satu hilang, satu semua hilang. Satu selamat, semua selamat. Sekarang saya tanya, apa itu prinsip satu hilang, semua hilang, satu selamat, semua selamat? Apa itu? Mari saya lihat.
Ini bahaya saudara. Saya akan kasih tunjuk bahaya sekali. Tuh. Yang penting saya dalam Batra, walaupun busuk-busuk saya selamat. Benar nggak itu sekarang prinsipnya? Itu prinsipnya benar nggak sesuai dengan kita belajar sekarang? Mau percaya itu? Mau percaya itu sekarang? Sesuai dengan pelajaran kita? Yang penting walaupun busuk-busuk, walaupun nggak hasil buah, yang penting di dalam Batra. Karena kalau hasil buah busuk nggak? Stan? Kalau hasil buah busuk? Enggak. Yang nggak hasil buah busuk. Artinya walaupun bobo, mas selamat. Betul nggak itu? Jadi sekarang saya hasilkan buah nggak? Pusing amat saya dalam Batra. Kalau nggak buah saya hilang. Artinya jangan percaya siapa-siapa. Make sure Yesus di dalam saya. Kalau nggak ikut-ikut orang dia masuk jurang, saya pun masuk. Kalau saudara dan saya mau selamat, make sure saya dengan Tuhan Yesus begini. Saudara, jangan main percaya orang. Jangan saya invest keselamatan saya kepada siapapun, kepada Tuhan Yesus lah saya invest keselamatan saya. Keselamatan kan? Lihat saudara, ini yang penting, sangat penting ya. Karena saya nggak mau nanti ini. Halo, kenapa kita jangan selamat? Mana ngenape buah? Kita di dalam Batra kok. Waduh, saudara, ini penting ya. Ini keselamatan. Kalau ini soal bisnis, kalau kita nggak kok boleh buat. Kalau rugi bisnis, oh well, berbisnis lagi. Cuma kalau hilang, habis. Pikir baik-baik. Kalau kita sungguh-sungguh mau selamat, pikir baik-baik. Jangan main percaya, jangan percayakan orang, percaya Yesus, dia di dalam saya enggak, itu keselamatan saya. Baru waktu saya sudah ada keselamatan dalam Yesus, baru saya bisa tolong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saya harus selamat, make sure saya selamat. Jangan buta-buta percaya. Oke, terus lagi. Marvelous, sangat dikagumi kepanjang sabaran Tuhan kita. Nggak ada buah, dia belum tebang artinya. Panjang sabar sekali. Kecuali engkau bertobat, panjang sabarnya akan lenyap. Gereja-gereja, institusi-institusi kita akan pergi dari lemah ke tambah lemah, dari dingin sampai mati. Sementara mereka bilang, saya kaya, saya memperkayakan diri, saya nggak butuhkan apa-apa kok. Padahal dan saksi yang tidak pernah salah bilang, saya tahu kamu melarat, malang, buta, miskin, telanjang. Apakah umat-umat Tuhan akan pernah lihat kondisi mereka? Pertanyaan. Apakah kita akan sadar kita punya kondisi? Artinya saya lihat, kalau Tuhan bilang saya melarat, memang benar. Tuhan tolong, saya nggak mau hilang. Tuhan tolong saya. Jangan pikir, yang penting saya sudah tertolong, sudah pasti selamat. Aduh. Apakah kita akan sadari kondisi kita? Itu yang paling penting. Mari kita lihat. Apakah kita akan menggunakan sebaik-baiknya informasi yang kita telah terima? Atau kita hanya sekedar mengikuti jejak-jejak orang Farisi? Ini Nyonya White sedang tegur gereja. Apakah kita benar-benar lama. Apakah kita benar-benar mau ikut kebenaran, atau apakah kita sedang mengikuti jejak-jejak orang Farisi? Ikut jejak Farisi ngeri ya? Sekedar mengaku ada koneksi dengan Tuhan, banyak pengakuan daunnya, padahal nggak ada buahnya. Itu siapa? Farisi.
Orang Farisi berpendidikan nggak? Berpengetahuan, bergelar, bertitel? Keselamatan saya tergantung dari apakah Yesus Kristus di dalam. Itu dia, itu keselamatan kita. Kita terus lagi. Melalui buah-buahnya kamu akan mengenal dia. Bukan melalui pengakuan mereka dari buah-buahnya, bukan melalui pengakuan mereka, tetapi buah dihasilkan menunjukkan karakter yang benar. Artinya buah karakter. Banyak kelihatannya mengikut Tuhan yang namanya tercatat dalam buku gereja. Banyak mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus yang hanya pengakuan saja, tapi namanya tercatat dalam buku gereja. Tetapi di surga cacat namanya. Jadi waktu surga, kenapa saya ditolak? Kamu tidak layak masuk surga. Kalau diambil dia punya catatan buku gereja. Ini saya punya nama dan dalam buku gereja, kenapa saya hilang? Artinya saudara, sesuai dengan roh nubuat, kita punya nama di gereja tidak menjamin keselamatan kita. Apakah saya buat-buat atau saya kutip roh nubuat ini? Buat. Dengan catatan kita semua masih percaya roh nubuat kan? Lihat, jangan saya main percaya karena nama sudah di situ, pengakuan di situ, Kristus di dalam saya, nggak itu saja. Cacat di surga. Banyak yang mengaku menjadi hamba Kristus yang sebenarnya bukan milik Kristus, bukan miliknya. Mereka menipu diri mereka sendiri yang hasilnya kebinasaan. Sementara mereka mengaku sebagai hamba Kristus, mereka tidak mau menurut kehendak Bapa. Kenapa? Tuhan, tapi tidak melakukan. Tuh, selamatan kan, selamatan. Jadi saya mau challenge saudara-saudara, challenge namanya apa? Menantang. Berikan satu challenge. Kalau kita sungguh-sungguh mau masuk dalam kerajaan surga, make sure saya ikut firman Tuhan, punya prinsip kebenaran. Jangan pakai perasaan, jangan orang bilang, make sure saya ikut itu, karena saya disucikan oleh itu. Oops, tuh, make sure saya berani untuk ikut firman Tuhan. Jangan firman Tuhan bilang ini, tapi aduh, nggak sesuai dengan banyak orang bilang, aduh, ini yang menyelamatkan saya. Banyak orang saya lihat, saya sudah lihat banyak sekali orang, Randy, saya percaya firman Tuhan, tapi kenapa harus ada tapinya? Saya percaya itu benar, tapi kenapa harus ada tapi? Tapi beda dengan ini, tapi beda dengan dia bilang, oke, kamu mau jamin bahwa yang dia bilang itu akan selamatkan kamu atau firman Tuhan? Kalau saya ikut firman Tuhan, yes, saya akan berbakti hari Sabat. Yes, saya akan percaya roh nubuat. Artinya, saya mau bilang saudara-saudara, saya akan bilang dengan tegas sekarang, kalau kita benar-benar percaya Alkitab roh nubuat, kita jamin, saya jamin, kita akan jadi orang Advent yang benar. Orang Advent yang benar yang percaya Alkitab roh nubuat dan menghidupkannya. Kita mau jadi orang Advent yang benar, bukan hanya sekedar apa? Pengakuan. Gak mau saudara. Jadi kita mau memperkuat keadvenan kita dengan sungguh-sungguh mempercayai dan mentaati Alkitab dan oke. Banyak yang mengatakan bahwa mereka percaya Alkitab dan nama mereka tercatat dalam buku gereja. Siap ini?
Yang sebenarnya agen setan yang paling hebat. Tapi untuk Battle Creek Church, banyak mengaku percaya Alkitab, sementara namanya tercatat dalam buku gereja, padahal Saul yang paling ampuh agen setan. Artinya kalau saya mau benar-benar dari orang Advent, make sure benar-benar jadi orang Advent. Make sure benar-benar, jangan setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah Kristen, setengah-setengah apa? Laodikia, sungguh-sungguh. Orang yang setengah-setengah Kristen lebih parah dari orang dunia. Karena ucapan yang menipu mereka dan tidak bisa mengambil posisi kiri, kanan, panas, dingin, membawa banyak orang akan binasa. Paling kurang orang dunia tunjukkan warna aslinya. Tuh, kurang. Tapi yang suam-suam kupu ini menipu dua belah pihak. Mereka bukan orang dunia yang baik, bukan orang Kristen yang baik. Setan akan menggunakan dia di mana tidak bisa digunakan orang lain. Artinya agen setan paling ampuh siapa? Laodikia. Sementara namanya di mana? Jadi kembali lagi, kalau saya mau ikut Tuhan Yesus dan mau selamat, sekaliguslah ikut 100%. Kalau enggak rugi. Kalau sekedar bahasa Inggrisnya go through the motion, ya yang penting sekedar ikutlah. Tahu-tahu jadi orang dunia lah 100%. Oke, kita terus lagi. Datang kepada Kristus artinya lebih daripada menjadi bagian gereja. Artinya sekedar menjadi anggota gereja belum tentu bersatu dengan Kristus. Ada banyak yang namanya tercatat dalam buku gereja, yang namanya tidak tercatat di dalam buku Al-Hayat Anak Domba. Jadi keselamatan namanya nama gereja atau nama di surga? Saya nggak bilang nama di gereja salah. Saya bilang harus nama di surga. Itu yang menyelamatkan. Karena bisa saja nama di gereja dan sungguh-sungguh dan namanya juga di situ. Tapi bisa saja namanya di sini tapi bukan di situ. Yang paling penting di mana? Di sana. Kan? Mari kita terus lagi. Seorang nabi katakan kapaknya dipotong di akarnya. Oleh sebab itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Bukan karena namanya, tetapi karena buahnya nilai pohon itu ditentukan. Jadi nama menyelamatkan saudara-saudara? Nama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kamu menghasilkan buah. Dan yang menghasilkan buah Kristus di dalam atau di luar? Artinya yang paling penting Kristus di dalam saya. Bisa saja Kristus di luar, tapi saya mengaku namanya. Saya ulang lagi. Bangsa pilihan yang dipilih dari keluar Mesir, waktu dipilih di Bukit Sinai, bangsa apa? Israel. Apakah bangsa Israel adalah contoh pohon yang ditebang dari akarnya? Yes. Roma 11 ayat 17. Jadi bangsa Israel adalah contoh dari pohon yang tidak menghasilkan buah karena Kristus di luar tapi daunnya lebat. Dan oleh sebab itu dari akar ditebang. Oke, sekarang saya tanya, bangsa Israel di Timur Tengah itu nama bangsa itu apa? Israel. Masih Israel. Artinya namanya masih dipertahankan padahal bukan umat siapa? Nama menyelamatkan nggak? Nama tidak menyelamatkan. Buahnya. Oleh sebab buahnya. Kalau buahnya worthless apa? Busuk. Mari ya. Kalau buahnya busuk, namanya tidak bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan.
kalau busuk tidak selamat. Nama tidak menyelamatkan, busuk tidak bisa selamat. Yohanes menyatakan kepada orang Yahudi yang berdiri di hadapan Tuhan, yang akan ditentukan dari karakter dan kehidupan mereka. Pengakuan tidak ada artinya jikalau kehidupan dan karakternya tidak seharmoni dengan hukum Tuhan. Busuk, mereka bukan umatnya, bukan umatnya, bukan orang-orangnya. Sementara saya bilang saya umat Tuhan, Tuhan bilang saya tidak kenal engkau. Kamu bukan umatku, kamu bukan gerejaku. Kalau tidak menghasilkan apa? Buah, walaupun namanya ada. Betul kan? Sangat penting, sangat penting. Oke, apa persyaratannya? Apa persyaratan? Ini dia. Tuhan memilih pohon, ada syarat. Jikalau persyaratan kan? Jikalau kamu mentaati firmanku, kalau saya mentaati firman, saya pelajari apa? Saya dikuduskan kan? 1 Petrus 1:2, kamu dikuduskan karena kamu mentaati firmanku. Kalau saya mentaati firman dan memelihara perjanjianmu, baru kamu jadi umat pilihanku. Jadi umat pilihan bersyarat harus melakukan kehendak Bapa, dikuduskan. Artinya kalau saya tidak mentaati dan saya tidak memelihara, apakah saya miliknya? Walaupun memiliki namanya. Satu perjanjian adalah satu persetujuan yang dilakukan antara dua belah pihak yang mengikat janjian itu, di mana persyaratannya harus digenapi, dipenuhi. Jadi apa gunanya tanda tangan? Oke, saya akan beli mobil dan saya akan bayar dalam 5 tahun dan setiap bulan saya bayar $300. Setuju? Setuju. Lalu bulan pertama nggak pernah dibayar. Oh lupa ya. Tolong dong bayar, udah terlambat. Nggak dibayar. Oh lagi vacation kali. Bulan ketiga nggak bayar. Oke. Bahasa Inggrisnya apa? Repo. Repo man mulai datang, cari mobilnya. Kenapa ambil mobil? Kenapa ambil mobil? Kan saya sudah janji. Kan saya sudah tanda tangan. Kan Tuhan sudah pilih saya di Sinai. Mana gua? Kan saya milik Tuhan. Kan saya milik Tuhan. Ingat saudara-saudara, saya mau mengeko seruan-seruan akhir zaman. Biar busuk-busuk milik Tuhan. Saya mau mengeko ini. Tuhan sudah tanda tangan. Dia bilang apa? Kamu nggak bayar? Tanda tangannya kalau kamu bayar bisa keep mobilnya dalam jangka 5 tahun. Setiap bulan sampai 5 tahun bayar, baru mobil milikmu. Mana? Saya sudah dipilih Tuhan kok. Sekali pilih belum tentu selalu terus dia. Karena saya melanggar persyaratan. Sama dengan umat Tuhan, sudah dipilih kok. Artinya mau nggak mau. Sekarang saya gini, saya mau lebih dalam lagi. Mana bayaran bulan pertama, kedua, ketiga? Loh, saya kan sudah tanda tangan. Ini orang lagi mana tuh kan? Oh dia bilang, tapi kan kamu om saya, kamu jual, kamu kan om saya. Kamu yang akan bayarin saya. Kamu harus bayarin saya punya utang. Apakah begitu persyaratannya? Kamu kan om saya, kamu kan sayang sama saya, kamu kan akan bayar saya punya. Betul? No, persyaratannya apa? Saya bayar. Ada saya transfer prinsip ini. Umat Tuhan, nanti dia robahkan. Saya umat Tuhan, nanti dia rubahkan, nggak apa-apa busuk-busuk, nanti dia rubahkan. Saya dirubahkan dengan OB. OB apa? Saya bilang OB-nya saya akan bayar. Itu OB. Artinya kalau dia bayar itu OB nggak?
Kalau tidak obey, disucikan enggak? Nanti Tuhan rubahkan. Loh, saya nggak usah bikin apa-apa. Padahal kebenaran itu saya harus hidupkan dengan kuasa Dia, baru saya jadi terus. Artinya, apa busuk-busuk nanti Dia rubahkan, Dia akan tetap pilih saya. Aduh, menyesatkan sekali. Kenapa saya sangat keras dalam ini? Keras maksudnya tegas, karena saya tidak mau ada yang hilang karena tertipu. Kalau saudara mau pilih untuk tertipu, ya mengapa boleh buat. Tapi tugas saya untuk tunjukkan ini tipuan, ini enggak. Pilih saudara sendiri. Mau main percaya buta-buta atau mau ikut firman. Itu saya tugas. Tidak terus lagi. Oleh sebab itu, manusia masuk dalam persetujuan dengan Tuhan untuk ada persetujuan untuk melakukan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam firman Tuhan. Kelakuannya, apakah dia lakukan atau tidak, menentukan persyaratan. Semua pemberian Tuhan bersyarat harus turut. Harus turut. Yaitu kalau saya mau tetap jadi umat Tuhan, saya harus selalu turut. Karena dalam saya punya penurutan, saya disucikan. Apakah kalau Tuhan rubahkan, saya disucikan? No, saya harus menurut. Apakah Tuhan yang menurut? No. Saya yang menurut. Di saat saya menurut, saya disucikan. Kembali ke Lukas 17:11. Nggak usah buka, tadi sudah kita buka. Ingat, saya tekankan lagi. 10 yang kusta, Tuhan kasihanilah kami, dalam kurung sembuhkan kami. Tuhan bilang apa? Aduh, kasihan busuk-busuk, nanti saya yang pergi ke imam. Saya ke imam, saya bersihkan untuk kamu. No, kamu yang harus ke imam. Ke imam, tunjukkan iman. Artinya Tuhan nggak akan berubah kalau saya tidak apa. Busuk-busuk sama Tuhan, nanti dia gantikan. Jangan pernah pikir. Saya harus. Semua janjinya syarat harus obey. Dan semua itu kerjasama dengan Tuhan. Ingat, malam ini hanya setengah karena panjang dia, jadi besok kita teruskan. Tapi belum sampai sana. Apakah Tuhan berubah atau Tuhan tidak berubah? Tidak. Ibrani 13:6, aku sama dulu, sekarang dan Matius 13:6 bilang 3:6 bilang apa? Aku tidak berubah. Mari kita. Ini dia. Aku Tuhan, aku tidak berubah. Roma 11:17. Mari kita lihat ini. Sangat penting. Maleakhi 3 ayat 6. Maleakhi 3. Artinya Tuhan tidak berubah. Dan Maleakhi 3:6 sama dengan Ibrani 13 ayat 8. Aku sama dulu, sekarang dan sama. Mari kita lihat bahwa Tuhan tidak berubah. Okay. Kalau sebagian daripada cabang-cabangnya dipatahkan, engkau adalah pohon zaitun yang liar, dicangkokkan di antara mereka dan mengambil bagian daripada sat-sat yang diterimanya. Jangan sombong. Jangan sombong. Oke. Saya gambarkan. Kalau ini pohon asli, dan kita tahu asli siapa? Israel. Kalau asli bisa dipatahkan, tisu ya? Ada tisu tadi. Oh, kita ada saudara-saudara kita di Jakarta, di Colorado, di California, dan Jakarta. Jadi banyak pengikut saudara yang senang belajar sama-sama kita. Amin. Jadi biasanya kita di sana, kalian ikut ya. Sekarang kita di sini mereka. Jadi beginilah rasanya kalau orang ikut sama kita. Jadi kalau ini dipatahkan dan dicangkokkan yang biru, lalu yang biru bilang, dipatahin, sekarang saya dicangkok. Jangan sombong. Kamu milik Tuhan dulu, kamu dipilih di Sinai, dipatahkan, sekarang saya milik Tuhan, saya dipilih Tuhan. Jangan sombong.
Jangan sombong, karena kamu sama-sama dapat dia punya akar. Artinya tanggung jawab kamu sama. Karena dari akar situ tidak dimanfaatkan, dipatahkan, kamu pun dapat dari akar yang sama. Artinya kalau tidak menghasilkan, kamu pun dia apa? Potong. Jangan sombong. Terus lagi, kamu bilang, oh tapi mereka dipatahin supaya saya dicangkok. Well, karena tidak percaya mereka dipatahkan, kamu berdiri dalam iman. Jangan tinggi kepala, sombong, tapi takutlah. Perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak spare, artinya tidak Menyayangkan. membiarkan dia, aduh apa paling bagus? Tidak menyayangkan Tidak cabang asli. menyayangkan yang asli. Kalau yang asli pun dipatahkan, hati-hati. Kamu yang dicangkok pun orang-orang di akhir zaman bisa dilakukan yang sama. Kalau tidak menghasilkan, sekarang saya bilang, apakah yang asli buahnya busuk? Busuk. Apakah mengakukan Tuhan Yesus di kayu salib itu busuk? Nah, Busuk. biar busuk-busuk pasti hilang. Itu prinsip. Ada satu kepastian mengenai busuk-busuk. Kepastiannya hilang. Biar busuk-busuk pasti akan hilang. Sesuai dengan Roma 11. Artinya make sure saya tidak busuk. Bagaimana saya tidak busuk? Yesus Kristus di dalam prinsipnya lagi. Nah, itu akan kita belajar besok terus. Bagaimana Kristus supaya masuk di dalam itu ini kan. Tapi itu akan kita lanjutkan besok ya. Oke, mari kita terus. Dan dia bilang ini, hati-hati karena kamu pun bisa saya patahkan. Bisa. Sanggup. Sangat bisa. Dan Tuhan artinya apa? Tidak berubah. Kalau tidak menghasilkan buah patah, kalau tidak menghasilkan buah patah, karena Tuhan selalu sama. Oke, gitu. Oleh sebab itu aku katakan kepadamu, kerajaan surga akan dirampas, ambil dari kamu dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan Buah. Jadi saya akan kasih contoh. Saya berikan kerajaan, tidak hasil buah. Tidak buah. Hasil buah, ini umat saya. Umat Tuhan menghasilkan apa? Tapi saya pilihan Tuhan di Sinai. Tidak ada gunanya. Saya pilihan Tuhan setelah kekecewaan 1844. Nggak ada buah, nggak ada gunanya. Nggak ada buah, nggak ada gunanya. Desire bahasa Inggris, kerinduan segala zaman, bahasa Inggrisnya halaman 231 dan 22. Kalau bahasa Indonesianya mungkin agak berbeda. Jikalau persyaratan pemimpin-pemimpin di Israel telah menerima Kristus, jikalau, artinya tidak, Kristus akan memberi kehormatan bagi mereka sebagai pengabar-pengabar Injil ke seluruh dunia. Jikalau kepada merekalah telah diberikan kesempatan menjadi pengabar Injil dan kasih karunia Tuhan ke seluruh dunia. Tetapi Israel tidak mengenal dia waktu dia datang, karena sangat penuh dengan iri hati dan tidak percaya. Orang-orang pemimpin Yahudi telah menjadi matang sehingga penuh dengan kebencian, dan isi hati manusia sekarang dialihkan dari Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu pas datang dibilang jangan lihat Tuhan Yesus. Dan dia orang pemimpin agama semua mengalihkan perhatian dari Tuhan Yesus. Artinya bukan Tuhan Yesus lagi yang dilihat. Padahal mereka diberikan kesempatan untuk menjadi pengabar Injil kan. Oleh sebab itu
Belum soal sebab itu. Sanhedrin. Orang-orang Sanhedrin menolak pekabaran Kristus dan benar-benar mau melihat dia mati. Oleh sebab itu, apakah ini umat pilihan Tuhan Yesus di Bukit Sinai? Yes. Apakah ada syaratnya? Yes. Oleh sebab mereka tolak Tuhan Yesus, tidak menghasilkan buah, Tuhan tinggalkan Yerusalem. Tuhan berpisah dari Yerusalem. Tuhan berpisah dari imam-imam. Tuhan berpisah dari sinagog mereka. Tuhan memisahkan diri dari pemimpin-pemimpin agama. Tuhan berpisah dari orang-orang yang diberikan instruksi dalam hukumnya. Tuhan berpisah dari semua mereka. Tuhan tinggalkan mereka semua. Dan sekarang Tuhan pilih kelompok yang lain untuk mengabarkan Injilnya. Tapi itu dulu. Well, Tuhan selalu sama. Oke, terus lagi. Tuhan berpaling dan memilih kelompok lain supaya kelompok inilah yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Artinya Tuhan bilang, tidak ada buah, saya berikan kepada orang lain. Tuhan tidak pernah berubah. Kita terus lagi. Sementara terang dan kehidupan manusia ditolak oleh pimpinan agama di zaman Kristus, hal itu penolakannya terjadi di setiap generasi. Jadi kalau zaman Tuhan Yesus, Tuhan tinggalkan umat pilihannya, setiap generasi melakukannya, dia selalu tinggalkan sampai menghasilkan buah. Dia tinggalkan. Penolakan Kristus selalu terjadi dalam generasi seterusnya. Berulang-ulang kali sejarah Kristus tinggalkan Yudea terulang-ulang. Selalu terjadi. Mari saya lihat sekarang. Jadi saya akan tarik 3 garis. Garis pertama, garis Yesus, Tuhan Yesus, garis Martin Luther, dan garis William Miller. Jadi ini Christ. Itu yang Kristus lakukan kepada orang Yahudi kan? Tuh, dia tinggalkan kan? Dan dia pilih siapa? Murid-murid. Sekarang kita terus lagi. Dan pengalaman ini terulang generasi seterusnya. Terulang terus, nggak ada yang dilewati. Kalau dilewatin, artinya yang berikutnya nggak perlu ada. Oke. Gimana? Waktu Reformers, sekarang siapa punya zaman? Martin Luther. Sekarang ini sudah menjadi Luther. Saya cuma tulis Luther karena dia lambang daripada Reformers. Jadi dia sekarang sudah menjadi begini kan? Kan? Pilihan Tuhan Yesus sekarang masuk zaman ke-8. Di zaman Reformers preach firman Tuhan. Mereka tidak ada pikiran satu titik pun untuk memisahkan mereka dari gereja yang sudah ditentukan. Waktu mereka mengabarkan Injil, tidak ada pikiran sekalipun untuk memisahkan diri dari gereja. Tetapi pemimpin agama tidak toleransi terang yang mereka berikan. Dan mereka yang membawakannya harus mencari golongan yang lain yang lapar akan kebenaran. Apa yang Luther lakukan? Ini siapa ini? Kalau waktu Protestan keluar, menghasilkan siapa? SDA. Yang nyawa itu, William Miller. Hasilnya siapa? SDA. Sudah teruskan lagi. Ini terus, jadinya begini.
Di zaman kita sekarang ini kan, di zaman kita sekarang banyak yang mengaku mengikut jejak reformers, yaitu mengikut jejak Kristus. Dan banyak yang, bukan banyak, sedikit. Di zaman kita cuma sedikit yang mau ikut jejak reformers, yang mengikut jejak Kristus. Dan sedikit yang mau mendengar suara Tuhan dan siap untuk menerima kebenaran dalam bentuk apapun kebenaran datang. Seringkali mereka yang mengikuti jejak reformers sampai dengan ini, apa ini? Terpaksa apa ini? Berpaling dari gereja-gereja yang mereka cintai. Ada begini. Tuhan berubah nggak prinsipnya? Karena yang dicari nama atau buah? Buah. Berpaling dari gereja-gereja yang mereka cintai, supaya bisa mengabarkan firman Tuhan. Dan seringkali mereka yang mencari terang dengan ajaran yang sama pun terpaksa meninggalkan gereja-gereja orang tua mereka agar mereka bisa menurut firman Tuhan. Artinya kalau di sini mereka bisa turut nggak? Jadi tinggalkan karena mau menurut. Kalau bisa menurut ngapain? Karena mereka sadar bahwa penurutan itu yang menyucikan, dan menyucikan itulah kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa kalau disuci Tuhan Yesus dalam. Dan mereka sadar kalau tidak bisa menurut, bagaimana saya disucikan? Sedangkan semua yang ketok-ketok tidak melakukan kehendak Bapa nggak masuk surga. Saya harus masuk surga. Saya tidak bisa menurut. Saya harus cari posisi di mana saya bisa menurut. Mereka sadar keselamatan pribadi. Keselamatan pribadi. Tuhan selalu akan ada umat pilihannya yang akan melayani Dia. Kenapa? Kenapa selalu ada? Karena selalu ada yang mau apa? Yang inilah yang membuat Tuhan selalu ada umat pilihannya. Karena kalau nggak ada yang berani untuk menurut, ada umatnya nggak? Hitam, tenggelam. Karena yang mau menurut ini yang membuat selalu ada mempertahankan kebenaran. Waktu orang-orang Yahudi menolak Kristus, Pangeran kehidupan, Dia ambil dari mereka kerajaannya dan diberikan kepada orang kafir. Dan waktu Dia ambil dan diberikan, Tuhan akan selalu bekerja dengan prinsip itu. Dia selalu berikan kepada orang lain. Tuhan selalu akan bekerja dalam prinsip itu. Dari semua cabang pekerjaannya. Kalau tidak menghasilkan, saya berikan kepada orang lain. Tuhan selalu. Waktu gereja membuktikan tidak setia akan firman Tuhan, apapun posisinya, apapun panggilan tingginya, Tuhan tidak bisa menggunakan dia lagi. Apapun posisi, apapun jabatan, Tuhan tidak bisa menggunakan dia lagi. Yang orang lainlah akan dipilih untuk memikul tanggung jawab yang penting ini. Prinsipnya sama. Jadi saya selalu kalau mau bela siapa? Kebenaran. Kalau mau bela Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan. Itu keselamatan saya. Make sure saya obey kepada Tuhan. Jangan mati-mati bela yang bukan Tuhan. Kalau saya bela Tuhan, keselamatan. Tapi banyak bela-bela padahal bukan Tuhan. Firman Tuhan, tapi itu tidak sesuai dengan itu. No, ini firman Tuhan dan saya harus ikut walaupun tidak sesuai dengan masa. Saya harus ikut firman Tuhan. Oke, kita sudah dekat. Kita sudah mau mendekati kita punya titik tengah. Titik lagi. Jadi sekarang, waktu dulu dia pilih siapa? Nelayan. Martin Luther. Siapa dia pilih? Tuhan akan memanggil
orang-orang muda dari kalangan rendah hati menjadi pekerja dia ke dalam ladang. Sebagaimana waktu dia hidup di dunia ini, dia lewati yang terpelajar dan dia memilih murid-muridnya yang tidak terpelajar sebagai nelayan. Lalu dia pilih siapa? Yang orang-orang biasa. Dan mereka punya pekerjaan biasa-biasa saja, tapi dilihat orang sebagai tidak ada nilainya, tapi di mata Tuhan sangat berharga. Karena yang Tuhan butuhkan bukan titel, bukan gelar, bukan pengakuan, kamu menghasilkan buah nggak? Kenapa Tuhan Yesus cari buahnya? Karena dia tahu kalau dia cari buah, pasti anaknya melalui Roh Kudus berada di dalamnya. Kalau dia pilih yang berbuah, dia tahu ini hasil pekerjaan anaknya melalui Roh Kudus di dalam hati. Dia akan pilih. Tuhan akan bekerja di saat hari ini yang tidak diantisipasikan. Dia akan bangkitkan orang-orang yang diajar oleh Roh Suci daripada yang diajar dari institusi-institusi lain. Dan institusi ini jangan dianggap remeh karena memang dipilih Tuhan, tetapi mereka hanya bisa menghasilkan kualifikasi Tuhan. Tuhan akan tunjukkan bahwa dia tidak tergantung kepada orang-orang yang rasanya penting. Dia akan cari orang-orang yang mana? Rendah hati. Ini. Yang penting menghasilkan apa? Buah. Dan untuk buah pasti ada siapa di dalamnya? Yesus. Itu keselamatan Yesus Kristus. Oke. Karena ini hari pertama dan hari pertemuan dan exciting untuk ketemu saudara-saudara kita di daerah Sondor, Tondano dan sekitarnya. Dan besok adalah hari Sabat, kita tidak mau terlalu lama ini. Introduction, tapi besok padat, ya. Jadi besok kita akan lanjutkan halaman 43, tolong ingatkan. Apakah menjadi pilihan Tuhan mendapatkan hak untuk berdosa terus? Itu pertanyaan. Apakah karena saya sudah pilihan Tuhan, apakah saya bisa berdosa terus? Atau apakah kalau berdosa artinya melanggar hukum Tuhan? Apakah biar buahnya busuk berkat pilihan Tuhan? Apakah ini? Besok kita akan teruskan itu. Jadi sejauh ini dalam konteks pelajaran ini, apakah ada pertanyaan yang bisa saling menguatkan sesuai dengan konteks ini? Apakah ada yang tidak perlu mengerti atau sejauh ini mengerti dengan baik? Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara di Manado, Sondor, Tondano, karena untuk membagikan firman Tuhan sangat senang, tapi tantangan sangat berat. Saya cuma bilang untuk mengabarkan Injil sangat berat karena setan tidak akan berdiam. Tapi itulah tantangan menjadi kerja melayani Tuhan. Selalu harus bangun, selalu harus waspada, selalu harus menjaga diri karena menjadi sorotan setan. Lebih mengabarkan, lebih dia cari kesalahan dan lebih begitu lebih bangun. Jadi sekali lagi selamat berjumpa lagi, sampai besok kita bertemu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup untuk malam hari ini.